warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Adania, NIM 0121230054. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi farmakoterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tata laksana penyakit depresi, ansietas, nyeri, pneumonia, epilepsi, dan TBC. Pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian depresi. Depresi adalah kondisi gangguan mental yang ditandai dengan perasaan sedih yang dalam dan berkepanjangan, kehilangan minat atau kegembiraan dalam aktivitas sehari-hari, serta disertai dengan gejala fisik tertentu seperti tidur dan nafsu makan yang terganggu. Nah, di sini ada tata laksana terapi depresi. Berikut ada beberapa poin penting dalam tata laksana terapi depresi. Yang pertama adalah terapi obat untuk depresi. Terapi obat umum melibatkan penggunaan antidepresan untuk mengatur neurotransmitter di otak dan mengurangi gejala depresi. Kemudian gaya hidup sehat. Gaya hidup dapat membantu dalam tata laksana depresi. Ini termasuk menjaga pola makan seimbang, tidur yang cukup, berolahraga secara teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan terlarang, dan mengolah stres dengan baik. Kemudian ada dukungan sosial. Dukungan sosial yaitu seperti dukungan dari keluarga, teman, atau kelompok dukungan dapat memberikan dukungan emosional yang penting dalam menghadapi depresi. Terlibat dalam aktivitas sosial yang menyenangkan dan menjalin hubungan yang positif dengan orang lain dapat membantu memperbaiki suasana hati. Kemudian ada perawatan jangka panjang. Beberapa kasus depresi memerlukan perawatan jangka panjang. Penting untuk tetap pada rencana pengobatan dan menjaga komunikasi yang terbuka. Kemudian yang kedua, ansietas. Ansietas merupakan kondisi ketika seseorang merasakan kecemasan yang berlebihan dan sulit dikendalikan. Kondisi ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk kinerja, hubungan sosial, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kemudian ada tata laksana terapi ansietas. Berikut ada beberapa poin penting dalam tata laksana terapi ansietas. Yang pertama, terapi psikososial. Terapi psikososial seperti terapi kognitif, perilaku atau CBT. Terapi relaksasi atau terapi densitas sistemik dapat membantu mengatasi pikiran dan perilaku yang tidak sehat yang terkait dengan ansietas. Terapi ini bertujuan untuk mengubah pola pikir yang negatif, mengurangi kecemasan, dan mengembangkan strategi pemecahan masalah yang efektif. Kemudian ada pengobatan dengan obat. Dokter mungkin meresepkan obat anti-ansietas seperti benzodiazepin atau obat SSRI atau selektif serotonin reuptake inhibitor untuk membantu mengurangi segala ansietas. Obat-obatan ini dapat membantu mengurangi kecemasan, gejala fisik, dan memperbaiki suasana hati. Penting untuk mengikuti jadwal pengobatan yang ditentukan oleh dokter dan dapat melaporkan efek samping yang mungkin timbul. Kemudian gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat dapat membantu dalam tata laksana terapi ansietas. Ini termasuk menjaga pola makan yang seimbang, tidur yang cukup, berolahraga secara teratur, menghindari alkohol, obat-obatan terlarang, dan mengolah stres dengan baik. Kemudian teknik relaksasi. Menggunakan teknik relaksasi seperti bernapas dalam, meditasi, yoga, latihan autoprogresif dapat membantu menekankan pikiran dan tubuh dan mengurangi gejala ansietas. Kemudian yang ketiga ada epilepsi. Epilepsi adalah salah satu kelainan neurologi kronik yang bisa terjadi pada segala usia, terutama pada usia anak. Epilepsi merupakan manifestasi gangguan fungsi otak dan gejala khas yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otot secara berlebihan dan paroksimal. Tata laksana terapi epilepsi. Berikut ada beberapa poin penting dalam tata laksana terapi epilepsi. Yang pertama, terapi obat. Obat anti-epilepsi adalah metode pertama yang biasa digunakan untuk mengendalikan kejang dan pada pasien epilepsi. Dokter akan meresepkan obat yang sesuai dengan jenis kejang yang dibutuhkan per individu. Penting untuk mengikuti jadwal pengobatan yang ditentukan oleh dokter. Melaporkan efek samping yang mungkin timbul dan menjaga tingkat obat dalam darah kisaran terapeutik. Kemudian terapi bedah. Jika obat tidak efektif dapat mengendalikan kejang atau tidak ada lesi untuk yang dapat dihapus, terapi bedah mungkin menjadi pilihan. Terapi bedah epilepsi dapat melibatkan pengangkatan lesi
otak atau pembedahan untuk menghentikan atau mengurangi kejang. Keputusan untuk menjalani terapi bedah harus dibuat setelah evaluasi menyeluruh oleh tim medis yang berpengalaman. Kemudian ada pengobatan pendukung. Selain terapi obat dan bedah, pengobatan pendukung seperti terapi psikososial, terapi fisik, terapi okupasi, dan terapi bicara dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien epilepsi. Terapi ini bertujuan untuk mengatasi masalah psikologis, meningkatkan kemandirian, dan membantu pasien menghadapi tantangan sehari-hari. Kemudian yang keempat, nyeri. Nyeri adalah pengalaman sensorik yang tidak menyenangkan yang dapat dirasakan dalam berbagai bentuk intensitas. Hal ini melibatkan intensitas antara stimulasi nyeri dan sistem saraf. Tata laksana terapi nyeri. Berikut ada beberapa poin yang penting dalam tata laksana terapi nyeri. Yang pertama yaitu terapi obat. Dokter mungkin meresepkan obat penghilang nyeri seperti analgesik, antiinflamasi, non-steroid, obat opioid, atau obat-obat lain yang sesuai dengan tingkat keparahan dan jenis nyeri. Penting untuk mengikuti dosis dan jadwal pengobatan yang ditentukan oleh dokter serta melaporkan efek samping yang mungkin timbul. Kemudian terapi non-obat. Terapi non-obat seperti fisioterapi, terapi akuputasi, terapi pijat, atau akupuntur dapat membantu mengurangi nyeri dan meningkatkan fungsi tubuh. Terapis yang berpengalaman dapat membantu merancang program terapi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Kemudian ada dukungan psikososial. Dukungan ini dari keluarga, teman, atau kelompok dukungan dapat memberikan dukungan emosional yang penting dalam menghadapi nyeri kronis. Terapis atau konselor yang juga dapat membantu dan dalam mengatasi masalah psikologis yang terkait dengan nyeri. Pengobatan komplementer dan alternatif. Beberapa orang juga menemukan manfaatnya dalam penggunaan pengobatan komplementer dan alternatif seperti suplemen herbal, aromaterapi, pijat, atau akupuntur. Namun penting juga berkonsultasi dengan dokter sebelum mencoba pengobatan semacam ini. Kemudian yang kelima ada pneumonia. Pneumonia adalah peradangan akut jaringan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus dan menyebabkan area tersebut dipenuhi dengan cairan, lendir, atau nanah. Kondisi ini bisa membuat pasien mengalami sulit bernapas. Tata laksana terapi pneumonia. Pneumonia adalah infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh berbagai jenis bakteri, virus, atau jamur. Tata laksana terapi pneumonia tergantung pada penyebab, keparahan, infeksi, dan kondisi kesehatan pasien. Di bawah ini ada beberapa panduan umum untuk tata laksana terapi pneumonia. Yang pertama, terapi antibiotik. Jika pneumonia disebabkan oleh bakteri, antibiotik akan diresepkan. Pemilihan antibiotik tergantung pada infeksi seperti usia, gejala, dan riwayat kesehatan pasien. Terapi antivirus atau anti jamur. Jika pneumonia disebabkan oleh virus atau jamur, maka akan diberikan obat antivirus atau anti jamur yang sesuai. Kemudian ada pemberian oksigen. Jika pasien mengalami kesulitan bernapas, oksigen dapat diberikan melalui masker atau kanula nasal untuk membantu menjaga kadar oksigen dalam darah. Selain itu, penting juga untuk menghindari faktor resiko seperti merokok, menjaga kebersihan tangan, dan menghindari kontak dengan orang yang sakit untuk mencegah penyebaran infeksi. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu TBC, tuberkulosis atau TB, merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh infeksi bakteri berbentuk batang Mycobacterium tuberculosis atau MTB. Penyakit TB sebagian besar mengenai parenkim paru, TB paru. Namun bakteri ini juga memiliki kemampuan untuk menginfeksi organ lain, TB ekstra paru. Tata laksana terapi TBC. Berikut ada beberapa tata laksana terapi umum untuk TBC. Terapi obat. Terapi obat TBC melibatkan penggunaan kombinasi obat-obatan antibakteri yang kuat selama periode yang cukup lama. Regimen standar yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah pengobatan berdurasi 6 bulan yang terdiri dari fase intensif yaitu 2 bulan dan fase lanjutan 4 bulan. Fase intensif pada pasien diberikan kombinasi 4 obat yaitu isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol. Pada beberapa kasus, dokter mungkin juga akan memberikan streptomycin. Setelah 2 bulan, jika tes dahak menunjukkan hasil negatif,
streptomisin biasanya dihentikan. Kemudian ada fase lanjutan. Pada fase ini pasien akan terus diberikan kombinasi isoniazid dan rifampicin selama 4 bulan tambahan. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.